Baik, saya sapa kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Juniwan Bule. NIM 08022303. Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dosen pengapu Ibu Erlina Baru, Magister Teologi. Mata kuliah Teologi Sistematika 3. Baik, saya membahas tentang bab 1 tentang Kristologi. Pengertian Kristologis. Kata Kristologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya Kristos, yang artinya Kristus. Dan logos artinya firman atau perkataan yang artinya ajaran Kristus. Jadi, Kristus merupakan suatu proses utama untuk mewaspadai ajaran sesat harus memiliki iman. Contoh seperti akar pohon. Saya berikan 2 jenis, yaitu yang pertama akar sesat, yang pertama akar serabut dan akar tunggang. Memiliki seperti akar tunggang, jadi angin badai sekalipun tak akan tergoyangkan. Ada orang percaya mula-mula mengekspresikan imannya melalui gambar ikan, dan ikan ini dinamakan kepada mereka. Gambar ikan ini dalam bahasa Yunani Ichthus, yang artinya Yesus Kristus, Allah Putra atau Sang Juru Selamat, seperti dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. B. Eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Ada 5 bagian eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Yesus Kristus proses studi bagi teologi Kristen yang menjelaskan bahwa kebenaran konsep teologis seorang sangat ditentukan oleh pemahaman kristologisnya. 2. Kristus dalam kekekalan masa lalu. Jadi, Kristus dalam kekal masa lalu, Kristus sebagai persona kedua dari Tritunggal harus dilihat sebagai persona Allah yang bersifat kekal, yaitu sebagai yang awal dan yang akhir. 3. Eksistensi Kristus dalam Perjanjian Lama. Eksistensi adalah Yahweh. Hal ini yang menjadi latar belakang bagi eksistensi inkarnasinya, kebenaran tentang keberadaannya yang kekal. Ini adalah dasar penting bagi doktrin ortodoksi. Yesus Kristus adalah yang kekal dan yang berada dengan sendirinya.
Tipologi Yesus dalam tokoh Perjanjian Lama. Tipologi dalam Perjanjian Lama keseluruhnya bermuara pada penangguhan tentang eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Pentingnya untuk menarik benang merah dari tipologi ini sebab semua tipologi adalah bayang-bayangan tentang Kristus yang sudah digenapi dalam Perjanjian Baru. Yang pertama Harun, yang kedua Habel, yang ketiga Adam dan Daud, yang kelima Ishak, yang keenam Yusuf, dan yang tujuh Yosua. Harun, surat Ibrani memberikan dasar kokoh untuk mempercayai bahwa Harun adalah tipologi dari Yesus. Habel dalam tipologi terlihat Kristus disajikan sebagai gembala sejati yang mempersembahkan korban berdarah yang diterima Allah sebagai ketaatan terhadap perintah Allah. Adam adalah kepala ciptaan lama, sedangkan Kristus adalah kepala ciptaan yang baru. Daud hubung sejarah dan membuat antara Daud Kristus sudah umum dikenal, namun hubungan secara tipologis sering diabaikan. Daud adalah tipe tentang Yesus yang mula-mula adalah gembala dan kemudian menjadi raja. Ishak merupakan Kristus, sama Ishak maupun Kristus sama-sama merupakan mujizat sejati. Yusuf adalah gambaran Kristus paling lengkap dalam Perjanjian Lama. Yosua artinya Yehova menyelamatkan. Tipologi Yesus dalam peristiwa Perjanjian Lama. Yang pertama, pakaian Adam dan Hawa. Alkitab mencatat suatu perkara indah yang dikerjakan Allah bagi umat manusia di tengah-tengah kejatuhan dan hukuman dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, pemelihara dalam batera. Di tengah-tengah hukum yang dijatuhkan Allah kepada seluruh dunia, Allah meluputkan orang benar dari penghukuman yang merupakan aspek utama dari pekerjaan Yesus Sang Juru Selamat. 3. Pembebasan dari Mesir. Seluruh lukisan tentang Israel dibebaskan dari Mesir dan dibawa melalui padang gurun ke tanah Perjanjian adalah sumber utama dari tipologi dan lukisan yang menggambarkan pekerjaan keselamatan dari Kristus. Yang keempat, masuk tanah Perjanjian. Menyeberangi laut terbaru melalui air laut terbelah menggambarkan kematian Kristus sebagai jalan kemenangan adalah pintu masuk untuk menikmati harta rohani di dalam kekayaan dan hikmat Allah. Satu, nubuat tentang kelahirannya. Nubuat mengenai kelahiran Kristus merupakan nubuat yang cukup jelas dalam Perjanjian Lama, karena dijelaskan tempat kelahirannya jelas dibuat dalam Mika pasal 5 ayat 1, sehingga semua orang yang tahu bahwa Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Mesias
kelahiran akan merupakan suatu tanda. Yang kedua, nubuat tentang kepribadian dan karya Kristus. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 15, menubuatkan tentang kemanusiaan Kristus, juru selamat yang akan datang, di mana ia disebut keturunan perumpamaan sehingga ia disebut sebagai manusia. Yang ketiga adalah nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus. Nubuat penderitaan Kristus menyungguhkan penderitaan Kristus. Ia akan dipukuli dengan kejam, tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan penderitaannya memberikan keselamatan dan kesembuhan. Keempat, nubuat kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat dari Mazmur pasal 16-10, terutama itu juga kepada kebangkitan Kristus, sebagai Petrus mengutip nats ini di dalam khotbah pada hari Pentakosta. Yang kelima, gelar Yesus dalam Perjanjian Lama. Ada gelar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Yesus Kristus adalah YHWH. Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru terbukti memakai sebuah sebutan atau gelar Tuhan, yaitu Kyrios, yang padanya ialah YHWH dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, Yesus Kristus Elohim. Dalam Perjanjian Baru terlihat indikasi penggunaan nama atau gelar Elohim untuk Yesus. Elohim pada kata Yunani adalah Theos. Yang ketiga, Yesus Kristus Adonai. Penyebutan Adonai dalam Perjanjian Lama dengan Kyrios dalam Perjanjian Baru, dan penggunaannya, sebutan ini mempunyai dua implikasi. Yang pertama, kata Adonai digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan atau Ilahi. Yang kedua, istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan, yaitu manusiawi. C. Eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Eksistensi Kristus dalam Perjanjian Baru adalah pembuktian para eksistensinya sebagai pribadi yang kekal, anak Allah dan anak manusia. Mesia menyatakan Allah kepada umat manusia. Yang pertama adalah inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsistensi dan kesetiaan Allah dalam memenuhi rancangan Salomonnya yang kekal. Yang pertama, problematika inkarnasi. Dalam para inkarnasi Kristus, ia telah memiliki segala sifat dan atribut Allah. Yang kedua adalah pengertian inkarnasi Kristus. Dalam teologi Kristus, inkarnasi merupakan karya Kristus, yaitu pribadi kedua Allah tunggal, atau artinya Logos, yang mengambil rupa, bentuk, atau rupa instansi untuk menyatukan sifat-sifat kealahannya dengan sifat manusia. Yang ketiga adalah tujuan inkarnasi. Tujuan inkarnasi bukanlah merupakan tujuan rencana Allah, melainkan sebagai saran ilahi Allah untuk menggenapi rencana dan rancangan Salomonnya,
yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Dua, teori kanonis. Yang pertama, teori Timotius Elijah dan Crosby. B. Teori Guest dan Harvey Masker. C. Teori Pratt. D. Teori Martensen. 3. Kehidupan dan karya Kristus. Karya Yesus di bumi, maka ada dua topik pembelajaran, yaitu menyangkut kelahiran atau hidupnya di bumi dan karyanya yang meliputi kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Yang pertama, kelahiran, kehidupan Kristus. Kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. B. Kematian atau pengorbanan Yesus. Kematian Kristus adalah puncak dari seluruh penderitaannya dalam karya penyelamatan manusia berdosa. Yang pertama, dia disalibkan tanpa bersalah. Hukum Yahudi tidak dapat membuktikan kesalahan Yesus. Yang kedua, kematiannya disertai tanda-tanda ajaib, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Yang ketiga, kematiannya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dan melaksanakan kehendaknya. Satu, korban perdamaian atau pemulihan. Kedua, kematian Kristus korban pengganti sukarela. Ketiga, pengorbanan Kristus jalan pendamaian. Yang keempat, kematian Yesus Kristus karya penebusan. D. Nama-nama kemanusiaan dan kealahian serta jabatan Kristus. Yang pertama, nama-nama Kristus. Yang pertama, Yesus secara etimologis, nama Yesus berasal dari kata kerja bahasa Ibrani, yaitu yasa, artinya menyelamatkan. Yang kedua, Kristus. Nama Kristus adalah nama jabatan yang melekat pada Yesus, setara dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama. 3. Tuhan. Keempat, anak manusia. Yesus memakai istilah anak manusia dan anak Allah untuk dirinya sendiri. Anak 5, anak Allah. Yang kedua, kemanusiaan Kristus. Yang pertama, lahir secara manusia. Yang kedua, memiliki sifat perasaan manusia. Yang ketiga, memiliki keterbatasan manusia. Yang keempat, memiliki kelemahan manusia. 3. Kelalaian Kristus. Yang pertama, pengajarannya. Yang kedua, pengakuannya.
4. Jabatan-jabatan Yesus Kristus. Jabatan adalah pekerjaan yang ditugaskan oleh penguasa yang lebih tinggi dari yang mengerjakannya. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai Nabi. Untuk menjelaskan istilah Nabi dipakai 3 kata dalam perjanjian lama, yaitu Nabi, Roe, dan Joce. Kata Nabi dalam bahasa Ibrani menunjukkan kepada seseorang yang datang dengan berita dari Allah kepada umat. Kedua, Yesus Kristus sebagai iman. Iman menjadi keperluan rohani untuk bagi umat Israel yang sudah bernajar untuk setiap beribadah pada Tuhan. 3. Yesus Kristus sebagai Raja. Pada umumnya, jabatan sebagai Yesus Kristus Raja mula-mula ditemukan dalam Nubuat Perjanjian Lama, mulai dari zaman Abraham, di mana Allah menegaskan bahwa raja-raja akan berada di antara keturunan Abraham. Demikian pembahasan saya.